Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Eh, Sukses. sudah umum diketahui, saya itu lebih enak dibaca daripada didengarkan. Karena itu, makalah yang akan saya baca itu sudah diterbitkan oleh panitia di buku panduan. Jadi kalau nanti tidak bisa menangkap apa saya katakan, silakan saja baca di situ, karena semuanya ingin saya katakan sudah disampaikan di sana. Eh, yang kedua ialah bahwa kita ini sekarang disandera oleh teknologi, sehingga mau tidak mau kemajuan yang sudah capai itu menyebabkan kita sekarang menjadi berwebinar tanpa kita lihat siapapun juga, walaupun kita saling bisa melihat. Pada saya oleh Bu Fitmawati itu betul ditekankan supaya dalam sambutan ini saya menegaskan keinginan kita semua, saya kira, untuk betul-betul membuat suatu Flora Sumaterana. Sebenarnya namanya itu Flora Sumatera. Flora Sumatera itu nama bukunya nanti. Kan yang kita tulis bagaimana supaya ini cepat dilaksanakan, dan saya diminta memikirkan kiat-kiat yang bisa capai untuk mencapai itu semuanya. Nah, kita betul-betul harus bersyukur ya bahwa PTTI berani untuk meluncurkan proyek ini. Karena tidak mudah untuk menyusun suatu fora. Nah, kita tahu sendiri bahwa banyak fora di Indonesia, gentayangan yang juga belum selesai dan lain lagi. Sehingga mau tidak mau kita betul-betul berniat, bertekad, dan berjanji akan melaksanakan semuanya. Nanti akan saya tunjukkan di mana kita gagal, di mana kita berhasil. Dan ini saya kira kita perlu kita simak dengan betul apa alasannya dan mengapa demikian jadinya. Repotnya adalah bahwa dalam kita flora itu didasarkan taksonomi yang entah bagaimanapun juga sekarang itu kita tuh kok rasanya seperti tidak ada tirikan orang gitu ya. Penting, semuanya yakin penting, tapi tidak dikasih duit. Karena di dunia barat itu selesai, mereka sekarang tidak lagi menunjuk guru besar taksonomi. Jarang sekali sekarang mereka sudah pensiun itu nggak digantinya lagi. Tapi kita di Indonesia lain, kita di Indonesia masih betul punya masalah besar karena kita masih banyak flora kita yang belum kita ketahui. Dan Sumatera itu merupakan tantangan yang karena besar, banyak, tapi juga terpuruk karena kita tahu bahwa barusan saja masih ada berita di koran bahwa petugas Taman Nasional itu betul harus berhadapan dengan masyarakat yang ingin merambah hutannya. Jadi kita betul berpacu waktu untuk menyelesaikan semua itu agar supaya kita masih bisa mewariskan ini pada cucu kita. Karena kita sadar bahwa kekayaan flora dan fauna itu bukan warisan dari nenek moyang. Kita ubah itu. Kita menganggap itu adalah utang kita dari anak cucu. Artinya sebagai utang itu harus kembalikan. Tidak hanya utuh, tapi juga dengan bunganya. Mampukah kita demikian? Saya bilang kok rasanya tidak. Karena kita lihat sekarang bahwa banyak tanaman-tanaman kita yang sudah dicari. Tapi kembali bagaimana kita membuat itu semuanya bisa melihat semuanya. Saya kira suatu hal yang harus kita ubah adalah kita betul-betul mengingat bahwa kayu biodiversity itu ditekan dengan tiga bagian yaitu use, ingat, pakai dulu, study, dan conserve. Nah, yang kita lupakan ya conserve-nya ini. Sebenarnya kita ingin conserve itu bukan sebodoh amat gajah Sumatera itu harusnya ada. Tapi yang kita harus yakinkan bahwa mereka itu hanya, tapi bagaimana kita melestarikan pemanfaatan gajah Sumatera itu. Kita manfaatkan gajah itu, entah untuk apapun, apa untuk merusak hutan, tapi dia punya fungsi di alam, itu kita lestarikan. Jadi melestarikannya itu bukan hanya untuk ada saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil manfaat daripada semuanya. Jadi kita perlu pemikiran, perlu imajinasi, dan perlu hayalan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana kita meningkatkan peran taksonomi ini supaya itu tercapai, tapi tidak melupakan bahwa kita tuh harus melestarikan semuanya itu. Dan ini kita buat supaya taksonomi menarik. Nah, ini kita agak gagal. Oleh karena itu, kita wajib sekarang di ruang ini bersepakat untuk betul-betul mencoba mencapai suatu tujuan bersama, menyusun Flora Sumatera yang tidak ringan, karena itu besar sekali. Kalau Bakar itu perlu waktu 30 tahun untuk menyusun Flora Java, karena ini ada jumlahnya 2 kali lipat, mungkin kita perlu 60 tahun kalau dikerjakan dengan mer. Tapi saya ingin mencoba mencarikan jalan bagaimana supaya ini bisa cepat selesai dengan tidak perlu menunggu begitu lama.
Jadi, tapi kita enggak, kita harus berniat dulu. Kita semua siap tidak untuk mengubah pola kita. Karena kita selama ini itu sudah terkondisikan dengan keadaan yang kok serba enak, yang di luar itu tanpa bekerja juga bisa naik pangkat. Kita tahu bahwa banyak guru besar itu lagi pusing karena dituntut bahwa kalau dia tidak berkarya, maka tunjangan 10 jutanya itu akan dihapus katanya. Nggak tahu ini penakut atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang terakhir, kita betul-betul tidak mencoba menghayati semuanya, bahwa kita itu betul-betul bekerja untuk apa. Nah, kita rubah. Kita betul-betul mengubah mental kita untuk bisa betul-betul menghasilkan sesuatu yang kita bisa bangga berikan pada cucu kita. Ingat, Bakar itu menyatakan bahwa beliau itu mewariskan bukunya itu untuk rakyat Jawa. Karena disinilah dia merasakan bahwa inilah masa hidup saya bagus itu di alam dikerjakan. Jadi bagaimana kita supaya orang semua semuanya sadar bahwa apapun yang mereka punya itu betul-betul diberikan untuk cucunya sebagai warisan mereka supaya bisa menikmati apa adanya itu. Kalau yang di Sumatera itu gampang ya, kalau Sumatera dari situ. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan supaya ini bisa dilaksanakan? Bagaimana supaya tidak hanya orang Sumatera saja, tapi juga seluruh orang Indonesia yang punya minat pada Sumatera itu ikut menyumbangkan. Karena seperti saya katakan, menyusun flora itu tidak mudah karena betul-betul suatu pekerjaan yang raksasa seperti itu. Tapi juga gampang, karena ini bisa dibuat secara main-main. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara kita bermain-main itu menyelesaikan flora Sumatera itu tadi. Jadi untuk itu kita betul-betul harus membenahi dulu siapa pemakainya, siapa dan siapa pelaksana. Yang kita harapkan dari mahasiswa. Jadi kita betul harus membuat supaya taksonomi itu masih memikat mahasiswa untuk mengerjakannya, dan kita masih bisa melakukannya dengan main-main. Tidak usah serius-serius amat. Tapi bagaimana dengan main-mainnya itu ada hasil yang betul-betul bisa kita banggakan. Jadi kita tuh sadar bahwa apapun yang kita kerjakan itu ada gunanya untuk anak cucu kita, dan kita bisa lakukannya itu dengan tidak terlalu berpayah-payah. Kita tahu bahwa taksonomi tidak populer lagi. Mereka itu untuk apa sih kita belajar menghafalkan nama yang sudah diingat, sudah dihafalkan? Karena kita memang sudah salah mengajarkannya. Saya kira mahasiswa saya ingat betul, tidak usah menghafalkan nama. Yang penting tahu dari bagaimana cari nama itu. Tapi dihafalkan nggak usah lah. Kita tidak usah menghafalkan klasifikasinya. Karena klasifikasi itu betul-betul mengurangi memori kita. Ingat, memori kita ada batasnya. Manusia normal itu hanya kira ingat 600 nama pohon. Kalau terbanyak ditinggalkan, maka alih tidak. Dan saya sudah mengalami kehilangan memori itu. Saya tidak tahu apa terjadi antara 15 Januari sampai 3 Februari, itu hilang di kelihatan saya. Terhapus betul. Tidak tahu apa terjadi. Betul-betul hilang sama sekali. Saya ketemu orang, tapi saya tidak ingat di mana. Ditunjukkan. Saya nggak pernah ke sana. Ditunjukkan fotonya. Ini Bapak dengan saya. Oh iya ya. Tapi kapan terjadi? Betul tidak. Jadi jangan ingat. Jangan dibaksa mahasiswa kita menghafalkan nama, karena itu berarti membuang hal yang penting. Jadi betul-betul kita sadarkan ini bahwa itu ada gangguan yang kita harus ingatkan. Alhamdulillah, yang mudah diingat yang lama-lama, yang baru-baru tidak. Nah, jadi kalau kita mengajarkan, ingat bahwa yang mereka ingat itu yang lama-lama, yang baru mereka sudah ingat lagi. Jadi jangan paksa mereka pada sekarang sudah hafalkan yang dulunya, tapi mereka itu digampang mereka sampai. Nah, jadi kita terus membuat supaya mereka tertarik ikut pelajaran ini, karena kita membuatnya dengan gampang. Nggak bisa ada masalah bagaimana kita bisa menjadi semuanya. Tapi di sini kata ini gampang. Kalau saja mereka yang perguruan tinggi punya MIPA itu betul-betul menyiapkan satu upaya bagaimana supaya membuat mahasiswanya mau belajar taksonomi dengan tidak dikatakan bahwa dia belajar taksonomi. Karena taksonomi sudah begitu menjadi momok, saya katakan ganti aja dengan keanekaragaman hayati. Kas-kas yang naik daun itu pasti dibantu. Taksonomi tidak. Jadi jangan lagi sebut taksonomi, karena itu satu kata yang sekarang tidak populer lagi di dunia. Itu pakailah keanekaragaman hayati saja. Tapi kan demikian kita selalu bahwa bagaimana mengajarkan supaya mereka betul-betul berdasar. Saya katakan, mengapa tidak dicoba? Kita minta semua mahasiswa biologi, pertanian, kehutanian masuk ke kampus, beri dia 1 jenis tanaman, suruh tanam, pelihara selama 4 tahun di kampus. Setelah berguru, kalau tanamannya mati, jangan dikasihkan ijazahnya. Dengan demikian mereka akan berpikir bagaimana dia betul-betul memelihara ini. Dengan demikian kampusnya akan hijau. Kan bayangkan suatu kampus mahasiswa itu kalau ada sekian jenis tanaman di kampus, itu kampusnya akan hijau. Jadi bagaimana kita bisa membuat ini kan gampang, karena sambil dari tanam ini kita coba dia ajari apa taksonomi, apa botani, dan bagaimana menggunakannya.
Kita minta mahasiswa itu betul-betul melihat bagaimana dia hidup, berkembang, berjatuh itu, bagaimana strukturnya, bagaimana napasnya, bagaimana subur, apa pupuknya, itu semua kita pelajari. Dan sambil belajar itu, kita minta supaya mahasiswa kita cari ke lapangan, minta keterangan penduduk sekitar, apa sih yang mereka gunakan. Karena kita tidak tahu lagi, karena kita betul tidak sabar, karena kita mengajarkan mahasiswa itu sesuatu ilmu yang betul-betul sudah diingat dan tidak ada gunanya. Saya katakan, hapuslah pelajaran morfologi yang diajarkan sekarang. Tidak ada gunanya. Karena bayangkan, kita punya mahasiswa sekian puluh orang di kelas, kita ajar opposite, duplikat, segala macam istilah-istilah yang tidak akan pernah mereka gunakan. Karena banyak mahasiswa biologi akhirnya menjadi pejabat bank. Anak IPB itu banyak yang belajar payah-payah istilah-istilah yang membatahkan lidah itu, tapi tidak bisa digunakan. Dan bagaimana kita mengajari supaya mereka ada gunanya bagi mereka, karena mereka tahu apa yang dikatakan. Nah, jadi saya katakan, bila mereka mainan, ambil tanaman, apapun juga mereka pakai. Ini saya ambil tadi pagi, diambil halaman saya. Ini adalah talinum. Nah, kita minta mahasiswa yang disebut dengan talinum ini selama 4 tahun pelajari. Apa yang bisa ditulis, apa yang bisa lihat, apa yang bisa tambahkan. Karena ilmu itu banyak yang belum tahu. Kita ingin tahu. Misalnya, apakah ibu-ibu, bapak-ibu sekalian tahu kami ini sudah punya akarnya belum? Akarnya itu ada umbinya panjang, kayak wortel. Itu sebabnya mengapa ini disebut ginseng Jawa. Ingat, ginseng itu tanaman asing, karena punya akar. Apa gunanya? Nah, ini ada mahasiswa, ada siswa lah yang ingin tahu apa itu. Jadi coba. Dan ternyata akarnya itu yang bisa digunakan untuk menambah ingatan kita. Ingat, yang kita tidak tahu bahwa gunanya itu dan ini memang dipakai. Nah, sekarang di Jakarta sudah banyak toko swalayan dan toko yang besar-besar menjual ini untuk sayur dan anak. Di dalam juga bisa. Dan bagaimana kita mengajarkan ini sebagai suatu benda hidup, kita pelajari semuanya dia, anatominya, morfologinya, hidupnya, fisiologinya, semuanya. Semua ilmu itu pada ini. Tapi kalau demikian, kita betul mereka diminta betul tahu tanaman ini. Walaupun hanya satu jenis. Tapi bayangkan, karena ada 40 orang di kelas, mungkin 40 jenis mereka lagi-lagi. Ini saya alami sendiri. Sejak saya baru masuk di Ciawi, saya dikasih tanaman talas, ubi jalar. Nah, sampai sekarang saya tahu betul ubi jalar itu. Karena itu merupakan hal yang saya pelajari selama saya di kampus, dan itu hidup terus. Karena kalau mati, saya tidak akan lulus ujiannya. Nah, kita bisa buat, pada mahasiswa kita buat yang sama. Jadi, kita betul-betul minta mahasiswa itu supaya ini ada hasilnya. Nah, supaya bisa digunakan. Dan ini bisa kita cobakan untuk betul-betul memberikan taksonomi, memberikan botani, itu secara utuh. Tidak seperti sekarang, dipotong-potong, kamu dapat anatomi, morfologi, fisiologi, ekologi. Tapi karena tidak ada rangkumannya, ya mereka tuh bingung. Karena di benda-benda di otaknya, ini masalah-masalah apa itu. Tapi kita coba rangkum mereka itu, ini satu-satuan sehingga mereka betul-betul akhirnya diminta. Tulislah itu semuanya menjadi satu tulisan yang berdasarkan satu jenis saja. Jadi mereka akan kumpulkan data baru dari lapangan, dari tetangga, dari buku, baca semuanya, tulis semuanya. Dan ini bisa dijadikan suatu dokumen karena harus ditulis bersama dosen pembimbingnya. Jadi kita ajar mereka menulis laporan lengkap secara ilmiah dan termasuk segala macam tadi, termasuk hal-hal baru yang betul-betul dipegang. Karena mungkin saya nggak tahu apa ini namanya di Sumatera, karena belum saya ketemu apa fungsinya, bagaimana. Tapi dengan demikian kita paksa juga mereka tuntut bahwa mereka belajar ini akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tuntut mereka paksa supaya ini ada hasil yang kamu bisa tunjukkan apa sih barunya yang ilmu belum tahu. Ini tanaman itu Bijan spilosa. Saya nggak tahu namanya apa, tapi orang Madura bilang kakancingan katanya. Ini komposite. Ternyata kalau diteliti ini banyak sekali kegunaannya. Dan mahasiswa disuruh main-main ini bagus. Karena kita tuntut akan ada hasil, maka cobalah mereka bikin hal yang baru, yang ilmu belum tahu, dan kasih hadiah bagi yang bagus. Ini sudah dipraktekkan di suatu tempat sehingga Bapak akan kaget bahwa tanaman yang itu tadi ini yang dihasilkannya, bisa dibuatnya. Segala macam ini betul-betul hanya dari tanaman itu saja. Banyak sekali makanan, minuman, sabun, segala macam hanya dari Bijan spilosa yang runtah di mana-mana. Jadi dan ini semuanya dikerjakan oleh hanya untuk anak biasa, hanya sarjana muda. Tapi hasilnya bagus karena mereka betul-betul tuntut. Setiap orang itu menghasilkan suatu resep makanan, dibuat itu, dan ini dipatenkan.
Dan ada di antara mereka yang betul-betul berusaha menjadi pengembang. Ini dia berupaya untuk dianukan, dijual bagaimana. Ya kita bisa dengan main-main. Apa yang kita tidak tahu, karena ini di buku Prosia hanya daftar sebagai tanaman obat. Tapi bagaimana nilai gizinya? Dan ternyata baru seminggu lalu saya pelajari bahwa ini bisa dimakan enak, dimakan mentah. Tidak akan mati ya Pak ini sekarang. Tapi ini pengetahuan tidak kita ketahui. Tapi bagaimana kita membuat supaya ini lebih baik lagi, lebih enak lagi buatnya. Jadi kalau nanti ada, mungkin di sini ada isi saya lihat, kalau kita minta supaya dia itu mengembangkan bagaimana supaya mangga yang sih pengejalan mangga ya maksudnya. Pengejalan mangga. Bagaimana supaya mangga kuenya itu tidak hanya menjadi menjadi laksamana mengamuk. Dan bagaimana lagi menjadikan makanan yang buat dia menjadi laksamana berdansa atau manusia menari, manusia tersenyum, bagaimana juga. Ya kita ubah dia. Kita minta dia buatkan. Ini dombakan. Dan kalaupun nanti hasilnya kirimkan ke Litbang, kalau Litbang mungkin belum tahu bahwa ini bisa dianukan. Jadi kita membuat suasana pada mahasiswa itu tidak hanya belajar ilmu secara murni, tapi juga betul-betul dengan terapannya. Karena kita minta mereka di dapur bekerjanya, bagaimana membuat makanan-makanan baru yang hebat itu. Jadi saya sudah bilang pada mahasiswa yang tahunnya lagi, supaya membuat rendang Minang itu berhasil coklat. Mengapa yang dicoba? Mungkin muntah, tapi mana kalau kita dengan lain-lain aja. Jadi kalau coba macam-macam hal yang bisa dimungkinkan, selama itu mengenyangkan tidak salahnya. Bu Nur Sahara, kalau waktu saya habis, bilang tahu ya. Bapak masih ada waktu sekitar 9 menit, Pak. Begini, karena itu demikian. Karena sudah 39 menit, maka tugas saya adalah sekarang bagaimana membuat kita semuanya bekerja untuk menyusun suara suara ini. Jadi saya lihat, mahasiswa juga menulis banyak, dan tapi sampai itu bisa disadikan. Dibuat satu tulisan yang kira-kira cocok untuk membuat suara. Ini sudah saya contohkan di halaman terakhir daripada bakal saya. Itu ada. Jadi hanya tulisan pendek sekali, nggak satu halaman, di mana ada nama-namanya, ada nanti kemasnya. Dan ini semuanya setiap orang dimuat untuk flora suasana. Kita buat polanya, buat partinya bagaimana. Dan dengan demikian maka ini sekarang sudah bisa dikeluarkan per lembar secara online. Dulu aslinya ilhamnya datang dari buku ini, karena orang di Hawaii sudah pernah membuat flora itu hanya satu halaman. Ada pertelaannya di depan, ada gambar di belakang. Ini tadi gue. Sekali demikian, maka kalau sudah jadi, ini adalah bentuk bukunya. Yang dikerjakan setiap halnya per lembar. Jadi ada pertelaannya, ada gambarnya. Dengan demikian, dan ini bisa ditulis oleh siapa saja yang punya pengetahuan dan mahasiswa semuanya itu bisa. Karena kita sudah latih dia. Belajar bagaimana buat laporan, bagaimana buat tulisannya. Dan itu yang buat tulis. Kita harus bersepakat sekarang bagaimana pola yang diinginkan oleh teman-teman di Sumatera. Tapi saya buat itu sederhana, tidak usah rumit-rumit. Jadi buat itu populer sehingga semua orang bisa baca. Tidak usah ada kata distribusi karena mungkin takut. Dan buatlah kita bagaimana itu menggampangkan diskusi. Jadi contohnya bisa dibaca di buku program kita. Dengan demikian maka saya yakin kita semuanya akan bisa dengan cepat menyuai karena kita kalau mahasiswa satu kelas ada 40 mahasiswa setiap tahun, maka dalam sekian tahun dalam semua itu akan dihasilkan ratusan laporan halaman ini yang berisinya untuk flora. Jadi demikian flora Sumatera itu tidak akan makan waktu lama, tidak seperti bakar, tapi kita bisa betul-betul dalam setahun bisa menghasilkan katakanlah 400. Dengan demikian ini akan lebih cepat daripada flora Malaysia. Dan sudah di proses saya katakan supaya dicobalah apa kemungkinannya untuk membuat mereka yang sudah punya data tentang itu ditulis untuk dijadikan ini. Misalnya saya tahu bahwa kan dulu saya memimpinnya Ibu orang biotop itu sudah membuat Bu Sri, Pak. Bu Sri ya sudah membuat kajian flora oposite di Sumatera. Alangkah indahnya kalau beliau kita bujuk untuk membuat lembaran-lembaran tadi ditunjukkan tulisan selembar saja setiap jenisnya kasih gambarnya dan itu semuanya dikumpulkan sehingga dengan demikian tesis beliau tidak hanya tinggal di perpustakaan tapi bisa dimasukkan ke flora Sumatera dan diterbitkan oleh kita. Kita tentukan anunya bagaimana. Nah untuk itu kita perlukan satu pengelola karena proyeknya besar ini kita pilih sepakat sekarang. Jadi saya harapkan supaya Kongres ini memutuskan di mana ini akan ditempatkan, siapa yang habis bertanggung jawab. Kita cari orang
yang bisa diberi kekuasaan dan mau dan siap menerima itu. Kita caranya. Dan juga cari di perguruan tinggi mana ini akan diteruskan, disebarkan. Siapa akan mulai? Karena ini perlu betul banyak sekali pekerjaan yang diperlukan untuk membantunya. Jadi perlu seorang ahli IT, perlu editor, perlu semuanya. Dan semuanya kita gunakan semua perangkat yang ada. Di badan bahasa itu sudah tersedia 20.000 istilah botani Indonesia. Itu bisa diunduh dan diakses dengan gampang. Itu sudah dipakai dalam menulis flora dan kita tidak usah lagi memakai kata opposite segala macam lagi karena sudah ada bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh anak kita dan bisa masuk lagi. Karena semuanya bisa nulis di sini. Saya mohon semua peserta yang sekarang ada 400 orang di kawasan sini. Kalau satu orang menulis saja satu jenis apa yang disukai, maka kita sudah punya 400 jenis yang ditulis. Flora Sumatera itu menurut taksiran saya kira-kira ada 10.000 dan untuk itu kita memang perlu betul menyiapkan ada buku yang berisi checklist pohon Sumatera. Ada sekian halaman. Nah inilah kita selengkapi. Kita sekarang buat checklist, bukan hanya untuk pohon, tapi semua. Jadi betul-betul tempat yang kita tuju itu betul harus menyiapkan ini semuanya menjadi satu program pertama ialah membuat satu senario simak atau checklist daripada flora Sumatera dan itu kita pakai untuk bekerja semuanya. Tapi yang penting saya ingin katakan bahwa kita tetap perlu mempunyai flora Sumatera yang kita dukung bersama dan kalau boleh mohon supaya apa yang saya tuliskan ini menjadi sumbangan pertama daripada flora Sumatera. Sekali demikian, hari ini kita sudah menulis flora Sumatera dengan sumbangan ini. Tapi saya harapkan bahwa semuanya hadir, itu janji. Mungkin nanti harus sagih. Jadi supaya jangan dikasihkan sertifikatnya kalau tidak menyumbangkan ini misalnya. Jadi kita paksa, mereka itu kalau kandidat Indonesia itu orang harus paksa untuk bekerja. Ini sudah saya katakan karena banyak mahasiswa saya itu harus diudak-udak supaya mau kerja, mau selesai. Karena masih ada mahasiswa yang saya betul-betul saudara tidak mau lulus, saya heran juga, mengherankan juga. Dengan demikian maka saya harapkan supaya kita bisa. Nah, sebenarnya itu maka betul-betul saya itu kan sudah tua. Saya itu ditunjuk, dipaksa oleh Kosman untuk mau jadi profesor, tapi dikatakan, kamu boleh jadi profesor, tapi kamu akan berhasil kalau kamu bisa membesarkan 4-5 orang profesor yang kamu banggakan lebih besar dari kamu. Selama ini sudah 2 yang saya temukan, yaitu Ibu Elizabeth Wijaya, beliau ahli bambu, saya betul tidak ngerti apa yang dikerjakannya. Ada Charlie Hatubun yang masih muda sekali, tapi bekerja banyak, mengerjakan tanaman di palem di Irian. Dan selain cari-cari, siapa lagi? Karena masih punya 3 utang satu keseman. Karena beringat 5. Alhamdulillah, Tuhan rupanya memenuhi doa saya supaya masih dikasih umur untuk bisa lagi mencari yang saya cari. Dan pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bahwa seorang bekas mahasiswa saya, seorang mahasiswa IPB, Insinyur Ingelia Puspita, yang saya asuh dulu untuk belajar anggrek, dan beliau lalu melanjutkan ke Hawaii. Celakanya beliau menjadi orang Hawaii, sehingga di sana tidak boleh pulang, dan lalu diangkat menjadi sesudah mendapat PhD-nya di sana, beliau diangkat menjadi pengajar di sana, dan anehnya mengembangkan ilmu-ilmu ini yang saya katakan ini. Jadi bagaimana membuat tanaman itu berguna, mahasiswanya bisa melakukannya, dan itu beliau dengan bangga saya tunjuk sekarang bahwa beliau merupakan orang ketiga, proses ketiga yang lebih besar daripada saya. Siapa lagi yang 2 kita masih tunggu lagi. Mudah-mudahan masih kesempatan, saya masih punya kesempatan untuk mengumumkan yang 2 itu di belakangnya. Tapi Ibu Ingelia Puspita White, sekarang sudah mantan guru besar di Hawaii, itu betul dari Amerika Utara, oleh pada perhimpunan guru-guru besar pertanian, itu beliau dianggap orang yang terbagusnya, sehingga banyaklah penghargaan yang beliau terima. Dengan demikian, kita mungkin juga harus tradisi demikian. Kita jadilah guru besar Indonesia yang kita bisa bangga bersama, karena orang yang besarkan dia juga bangga menjadi itu. Jadi saya nunggu Bu Sarah kapan beliau menjadi profesor ini, dan coba kita betul dilakukan nanti. Saya kira sekian saja, dan kami melihat apa yang sudah sini bukan harga mati. Silakan rombak, bongkar, bantai, kita buat lagi sama-sama supaya jalan. Tapi saya permohon satu, inilah sumbangan saya pertama untuk Flora Sumatera. Kita hari ini sudah buat itu. Kita perbaiki, masih bisa bikin, tapi kembalilah kita mulai bekerja hari ini, bukan besok. Jadi saya mohon Bu Hayati sopan, karena kembali begini, saya yakin bahwa besarnya jumlah Flora Sumatera itu, maka
tidak banyak di antara 400 sekian yang hadir di sini yang akan melihat itu selesai. Terus, jadi umur tidak akan membagi itu. Karena sekarang fural Malaysianya itu sudah 70 tahun dikerjakan. Tapi itu semuanya sudah banyak yang almarhum karena tidak lagi mereka sempat sehingga mereka tidak pernah melihat bagaimana wujud tadi. Bahkan untung karena beliau bisa melihat Fural Yavanya itu terbit. Walaupun beliau sudah dari ya. demikian saja bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Hindri Pai yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada pagi hari ini, menyemangati kita kembali, termasuk barangkali yang tertidur seperti saya. Terima kasih Pak semangatnya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk kepada sesi kedua, pembicara kedua yang juga sudah hadir pada hari ini, Dr. Nurainas, MSc, lahir di Sawalunto 14 Agustus 1969. Beliau ini berasal dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas. Pendidikan beliau tempuh untuk S3 di Biologi Universitas Andalas Padang, S2 Biologi IPB University Bogor, S1 beliau di Biologi Universitas Andalas Padang. Terkait dengan penelitian dan publikasi yang sudah berhasil dilaksanakan antara lain, ini barangkali sebagian kecil. Pertama, survei flora di kawasan hutan Batang Toru, areal PT Sol, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tahun 2021. Publikasi yang kedua, Molecular Characterization of Andalas Tree, Dioecious Plant, Morus macroura, using SRAB marker. Yang ketiga, potensi jahe liar lampuriang, gingiber, macrodenia, spesies endemik Sumatera sebagai obat kumur dan sakit gigi. Ethnobotanical aspect of Mentawai traditional agricultural system, Pumonean, and its implication for the conservation of local germplasm in Siberut, Mentawai Island, Indonesia. Dan Flora of Sumatra, digitizing and databasing specimen of Sumatran flora deposited in Anda pada tahun 2019. Ibu Dr. Nurainas, kami berikan waktu dan tempat. Lebih kurang 30 menit. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Sahara, Bu Moderator. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit informasi tentang herbarium Andalas di sini, karena kalau profesor kita tadi sudah di luar kepala, kalau saya memang terkungkung masih dengan teknologi, Bapak mohon izin untuk share slide di sini. Panitia mohon diberi izin untuk share slide. Oke, apakah sudah terlihat Ibu Moderator dan peserta semua? Belum, Bu Nurainas, barangkali kita tunggu, ini masih proses ya. Proses. Ya. Baik, sambil proses ini berjalan. Ya, Bu Nurainas. Sudah ya? Barangkali ya. Baik. Sudah bagus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk semuanya yang ada di sini, karena sebagian besar ada guru-guru saya di sini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit informasi dalam forum ini. Yang saya hormati Ketua PTTI, Bapak Bayu Aji, Ketua Jurusan Biologi UNRI, Dekan FMIPA UNRI, Ibu Ketua Panitia khususnya, dan semua yang telah bekerja, anggota-anggotanya untuk menyiapkan acara ini. Kemudian yang kita muliakan guru-guru kita, para taksonomis Indonesia, karena ini forum PTTI, Profesor Hindri Pai, Pak Dedi, Profesor Dedi dan Naidi, saya lihat juga ada hadir di sini, Ibu Titik Rugaya, Ibu Elizabeth,
Wijaya, Pak Hari, dan semua mungkin yang hadir di sini, walaupun yang tidak sempat hadir di sini, kita ucapkan terima kasih telah menuntun kita menjadi orang yang bisa memikirkan taksonomi Indonesia. Kemudian puji dan syukur tidak hentinya kita ucapkan untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan izin yang Maha Kuasa untuk acara ini berlangsung. Kemudian selawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita diperbaharui dan update terus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi basis data yang ada di Sumatera. Istilahnya ketika suatu tugas besar seperti tadi Pak Min Rifai bilang bahwa ini pekerjaan raksasa. Terus pekerjaan raksasa ini orang Sumatera berani mengangkat atau mengangkatnya atau membawanya ke forum ini, punya modal apa gitu. Ada modal apa? Tadi Pak Min Rifai sudah memberikan tip and triknya supaya ini bisa terwujud flora Sumaterana. Dan di sini saya ingin men-share atau membagi modal lain yang ada di Sumatera sehingga kira-kira impian ini bisa terwujud. Nah gitu. Ini di sini saya mungkin men-share beberapa slide ke kita tentang potensi alam Sumatera yang memang kita sudah tahu. Alam Sumatera itu dilalui oleh Katulistiwa, dibelah secara melintang oleh Katulistiwa, dan dibelah secara membujur oleh Bukit Barisan, sehingga dipublikasikan oleh para ahli merupakan salah satu hutan terkaya di Asia Tenggara. Itu kondisi Sumatera dari sisi flora. Tapi dari sisi yang lain, itu ada Sumatera yang juga degradasi atau deforestasi atau kehilangan habitat yang sangat mengkhawatirkan juga, di mana ini data saya ambil secara acak saja di internet, bahwa telah terjadi seperti ini kondisi pengurangan hutan kita. Nah, sekarang kondisinya, jika ini tidak lagi, kondisi real tidak lagi menggambarkan flora Sumatera, kita punya potensi-potensi yang lain menurut saya. Itu adalah publikasi dan spesimen. Publikasi seperti tadi, sudah Pak Min Rifai ceritakan bahwa ada Triflora checklist Sumatera dari Whitmore dan Tantra. Sebelumnya juga ada Miguel tahun 18-an yang juga sudah menulis tentang ini berbahasa Belanda, terus ini berusaha, ini ketika penelitian juga untuk mahasiswa, ini saya menyuruh untuk membaca buku ini berbahasa Belanda, tapi sekarang dengan Google Translate tinggal memberikannya atau menulisnya di sana sudah bisa terlihat, dibaca artinya. Ini katanya adalah list juga tumbuh-tumbuhan berguna di Sumatera. Nah gini, jadi ada beberapa buku-buku yang bisa menjadi modal untuk kita mewujudkan impian flora Sumaterana. Dan publikasi-publikasi terbaru kita lihat itu banyak sekali, hanya dengan menggunakan kata sederhana saja, kata kunci sederhana, itu kita bisa mendapatkan ribuan, ratusan, dan bahkan ribuan tulisan tentang flora Sumatera. Baik itu jenis baru maupun revisi, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Kemudian satu lagi potensi, itu adalah herbarium. Kita punya herbarium yang luar biasa, itu Herbarium Nasional Bukit, yang sudah diakui secara internasional mempunyai spesimen yang sangat luar biasa banyaknya, termasuk spesimen Sumatera dari Sumatera. Ini modal. Dan yang sekarang saya ingin bahas itu adalah herbarium lokal. Yang di Sumatera itu ada beberapa herbarium lokal, salah satunya membujur dari Sumatera paling utara sampai ke selatan, itu hampir di setiap provinsi ada herbarium. Di Medan ada Meda, di Bengkulu juga, di Jambi juga, di Fakultas Kehutanan Unja, dan di beberapa tempat yang lain universitas juga mempunyai herbarium. Saya ingin berbagi tentang herbarium Andalas di sini. Ini herbarium nasional yang kita punya. Jadi gambar di atas, kalau
yang mempunyai kenangan di bangunan lama, itu berarti kita satu generasi ketika menuntut ilmu di sana. Dan yang mempunyai kenangan di bangunan baru, berarti Anda generasi baru-baru pemikir taksonomi. Dan jika kenal dengan Bapak yang di atas, itu salah satu guru kita untuk mempelajari flora. Dan beliau ketika saya sekolah, beliaulah kepala herbarium Bogorense di gedung yang lama ini. Dan sekarang penampakan dari herbarium Bogorense yang sangat rapi dan susunan spesimen yang sangat teratur sekali. Herbarium lokal itu herbarium Andalas. Ini yang ingin saya share di kesempatan ini. Di sini, di herbarium Andalas, itu belum lama sebenarnya herbarium ini ada. Didirikan tahun 83 oleh kurator pertama, Bapak Rusdi Tamin, almarhum, Al-Fatihah untuk beliau, dan kemudian generasi kurator kedua atau pimpinan kedua dari Pak Samsuardi, dan sekarang saya yang mengurus di herbarium itu, belum lama sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk membuat herbarium ini menjadi berpotensi atau menjadi berguna bagi semua peneliti flora. Nah, pada tahun 2010 kita daftarkan herbarium ini di Indeks Herbarium Internasional dengan kode indeks ANDA. Nah, ini kondisi atau gedung utama yang ditampilkan berbeda sangat dengan herbarium Bogor. Kita menggunakan tempat simpanan koleksi berupa lemari-lemari kayu, namun isinya itu tidak jauh berbeda, itu berupa spesimen-spesimen yang sama juga dengan herbarium Bogorense. Kemudian herbarium Anda itu cakupan koleksinya itu areal Sumatera daratan pada umumnya. Dan karena dia berada di Sumatera Barat, maka dari GBIF ini kita saring, koleksi di Sumatera Barat itu paling banyak. Juga ada beberapa koleksi dari Sumatera lain, dan kita terlihat bahwa itu kosong dari Sumatera Selatan, Sumatera arah ke selatan. Itu kondisi di herbarium Andalas sekarang. Koleksinya kita dapat dari mana? Koleksinya kita dapat dari ini, kegiatan pembelajaran mahasiswa, kegiatan riset-riset dosen, baik dosen universitas sendiri, biologi sendiri, atau dosen-dosen di luar Universitas Andalas, bahkan peneliti-peneliti dari mancanegara yang beraktivitas atau bekerjasama dengan herbarium kita, dan itu sumber koleksi yang ada di herbarium sekarang. Ini tren koleksi atau tren penambahan koleksi setiap tahun seperti ini. Jadi ada yang hijau, warna yang berbeda ini, itu ada tumbuhan eudicot, monocot, dan pteridophyta, jadi kecenderungan seperti itu. Dan penambahannya setiap tahun, itu cenderung penambahan spesimen ini setiap tahunnya, itu berkisar antara 400 sampai 600 seed spesimen lah. Dan kadang-kadang jika ada suatu riset kerjasama yang sangat intens, seperti di era tahun 2015 sampai 2018, kita punya kerjasama riset dengan beberapa lembaga di areal Batang Toru, Sumatera Utara. Nah, ini spesimen kita melonjak, jadi sampai 3.000 spesimen masuk. Dan sekarang itu di tahun 2001, 2020 sampai 2021, itu hampir tidak ada spesimen yang masuk ke herbarium Andalas karena kita tahu kondisi pandemi saat ini. Kemudian pengelolaan data. Pengelolaan data ini herbarium konvensional itu pengelolaan data untuk kita bisa mengakses data-data di herbarium tertentu secara konvensional biasa kita lakukan dengan tukar-menukar spesimen. Itu sudah lama sekali kita lakukan. Dan kemajuan teknologi itu memungkinkan kita untuk membuat herbarium digital, menyiapkan herbarium digital. Ini kapan bergunanya? Ketika kondisi misalnya saat ini, atau ketika kondisi kita tidak bisa berkunjung ke suatu herbarium, maka online herbarium atau digital herbarium itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Digital herbarium juga akan memudahkan kita untuk mencari informasi, melahirkan informasi dari herbarium, dari data-data yang ada di herbarium. Herbarium Andalas itu membangun database-nya dengan offline dan online database secara digital. Jadi dengan offline database, ini dengan format offline database, kita membangun
database offline ini untuk kebutuhan data-data secara lokal atau yang bisa mengakses terbatas. Dan kita juga membangun online database itu bekerja sama dengan GBIF, juga yang di-endorse oleh Indonesian Biodiversity Information Facilities atau INABIF. Kita bekerja sama untuk men-share data herbarium kita ke publik melalui webnya GBIF. Ini sekarang sudah terdapat tiga sheet data di GBIF yang kita store itu sebanyak 34.000 lebih spesimen yang terdiri dari 1.050 lebih spesies dalam 29 famili. Ini sheet-nya yang sudah kita bagi, data set-nya yang sudah kita bagi di GBIF. Silakan dimanfaatkan seluas-luasnya. Ini tampilan-tampilan lain di GBIF datanya. Jadi kalau kita ingin mencari Cnema purpuracea misalnya, itu akan tersedia data seperti ini dan juga tersedia gambar yang di-share melalui Flickr. Jadi linknya ke Flickr. Oke. Kemudian contoh kasus lain yang sekarang kita garap, seperti apa potensi herbarium Andalas itu untuk melengkapi flora Sumatera. Ini misalnya kita sedang mengerjakan itu untuk koleksi Zingiberaceae saat ini, digitalisasi Zingiberaceae. Miguel kita baca itu ada 28 spesies di sana. Kemudian kita baca checklist flora malaysiana, kita ambil sarinya untuk Zingiberaceae yang ada di Sumatera, di situ tercatat 79 spesies, dan saat ini kita sudah mendata 115 spesies Zingiberaceae yang ada di herbarium Anda, dan itu distribusinya hampir terdistribusi di seluruh Sumatera. Ini contoh kasus yang kita dapatkan untuk potensinya koleksi-koleksi herbarium Andalas untuk melengkapi atau modal dasar kita untuk menulis flora Sumatera. Kemudian di akhir slide ini beberapa sari yang diambil dari tulisan saya yang sudah dikirim ke panitia. Saat ini memang pengumpulan data dan pengungkapan potensi flora Sumatera itu berpacu dengan kehilangan habitat. Ketika kondisi lapangan tidak lagi menggambarkan kondisi flora Sumatera, maka publikasi-publikasi dan spesimen di herbarium-herbarium akan menjadi tumpuan penting untuk mengompilasi data flora Sumatera. Beruntunglah perkembangan teknologi saat ini memudahkan pekerja taksonomi untuk menemukan referensi dan mengakses spesimen yang diperlukan dimanapun berada. Terima kasih, ucapan terima kasih juga kepada GBIF, BRIN, Departemen Pendidikan, Herbarium Andalas, Universitas Andalas, Universitas Riau, dan panitia semua. Itu sedikit informasi yang bisa saya bagi tentang kondisi data yang ada di Herbarium Andalas saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Dr. Nur Ainas, barangkali bisa stop screen, yang sudah membawa kita beranjang sana sedikit ke Herbarium Andalas. Kita sekarang memasuki sesi ketiga dengan narasumber yang sudah hadir. Saya coba sapa dulu. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sahara. Oh, saya dengan suara saya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita berikan waktu ke Pak Alex Sumadijaya MSc, saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang beliau. Pak Alex Sumadijaya pada saat ini, mohon maaf, lahir di Medan pada tahun 1980. Benar ya Pak Alex ya? Iya, tepat. Iya, masih sangat muda sekali, periode termuda ini memang. Dan beliau ini bekerja di Herbarium Bogoriense, Pusat Riset Biologi, BRIN. Pendidikan sedang ditempuh
S3 Plant Science, University of Oxford. Kemudian S2 beliau Biological Science, Virginia Tech, dan S1 beliau dari Universitas Indonesia. Adapun penelitian dan publikasi yang sudah pernah dilakukan, What is a Species under Review Systematic Biology 2021, kemudian A Taxonomic Monograph of Ipomea Integrated Across Phylogenetic Scale, Naturplant 2019, dan Pak Alex sendiri pernah mendapatkan IIPT Research Grant International Association of Plant Taxonomy. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, barangkali kami berikan waktu dan tempat kepada Pak Alex. Ya, terima kasih Bu Sahara. Apakah slide saya bisa dilihat dan suara saya terdengar jelas? Oke, jadi saya akan memulai. Kalau ada apa-apa, saya sengaja mematikan video saya agar tampilannya lebih penuh ya. Jadi saya memulai presentasi ini dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya seperti yang terlihat di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Riau dan PTTI dengan Bu Fitma dan Pak Bayu dan juga segenap rekan-rekan semuanya karena telah menyelenggarakan event ini, dan juga kepada teman-teman rekan kolega yang ada di Herbarium Bogor yang telah mendukung saya, yang telah memberikan support data dan diskusi pada saya. Selain itu, saya memberikan, ini adalah data-data karena saya posisinya sedang di luar negeri, saya praktis hanya bisa mengakses data yang tersedia online, dan saya banyak mendapat data dari Naturalis, GBIF, Universitas Andalas, dan QU. Dan juga dalam mempersiapkan presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, seperti rekan dan kolega dari Universitas Oxford, Universitas Samudra, Universitas Negeri Jakarta, dan juga pihak-pihak lain yang tidak dan juga Universitas Andalas dan pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu demi satu di sini. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama, yaitu kita bisa lihat citra satelit dari yang ditampilkan dari Google Earth tahun 1984 di sebelah kiri dan juga tahun 2020 di sebelah kanan. Bisa kita lihat bahwa Pulau Sumatera telah mengalami perubahan lahannya. Kalau kita perhatikan di tahun 1984, masih banyak daerah-daerah yang berwarna hijau gelap yang melambangkan hutan primer yang masih belum terjamah. Sedangkan tahun 2020, 36 tahun kemudian, kita bisa lihat bahwa daerah yang berwarna hijau gelap itu berkurang secara drastis. Yang artinya mereka telah terkonversi menjadi lahan lain. Dan masih beberapa wilayah yang tertinggal adalah daerah sekitar Bukit Barisan dan juga beberapa spot di pantai timur Sumatera. Hal ini adalah hal yang jelas yang menunjukkan bahwa flora yang ada di Sumatera atau kumpulan masyarakat tumbuhan yang ada di Sumatera itu berkurang. Dan sebuah laporan yang menarik dari Margono menunjukkan bahwa dari tahun 1990 hingga 2010 terjadi perubahan yang signifikan untuk tutupan lahan. Bila kita lihat tahun 1990 yang paling bawah itu masih sekitar 15%, tahun 2010 tutupannya hanya sekitar 10%. Dan sekarang tahun 2021 tentunya melihat tren yang ada di sini, kita tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu akan bertambah. Dan ini yang menyebabkan saya latar belakang yang berupa ancaman yang terjadi di flora Sumatera ini membuat saya untuk merancang presentasi ini, dan saya hanya fokus pada peluang dan tantangan karena dua ini adalah bidang yang saya bisa kuasai, sedangkan kalau untuk ancaman itu adalah bidang yang di luar kompetensi saya. Dan oke, sebelum kita membahas flora Sumatera, saya akan membahas dulu tentang gambaran besarnya. Jadi kita tahu sistem tiga domain kehidupan. Saya hanya fokus pada eukariota yang diberi warna kotak merah. Dan bila kita fokus pada eukariota atau
makhluk yang memiliki inti sel, kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan atas ada tumbuhan hijau dalam kotak warna hijau, dan kemudian selain itu ada juga kelompok lain yaitu Bilateria yang kita kenal dengan nama hewan, dan juga kotak berwarna coklat yaitu itu adalah kelompok jejamuran, baik yang makroskopis maupun yang mikroskopis. Dan di dalam kelompok ini, khusus untuk jamur-jamur yang makroskopis yang saya berikan warna kotak hijau warna kecil itu adalah sebagian dari kelompok jejamuran secara umum. Dan kita umumnya mengenal flora sebagai gabungan dari tumbuhan hijau ditambahkan dengan kelompok jamur. Namun berdasarkan skema ini kita bisa melihat bahwa kelompok flora adalah kelompok yang artifisial yang tidak merepresentasikan bagaimana sejarah evolusi dari kehidupan itu. Dan kita menyebut kelompok flora ini sebagai sesuatu yang polifiletik. Lalu, sebelum saya membahas mengenai jenis risetnya, ada baiknya kita samakan persepsi dulu mengenai apa itu taksonomi. Jadi taksonomi itu sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama adalah sebuah disiplin ilmu yang mencakup 4 tahap secara umum: identifikasi, deskripsi, klasifikasi atau penggolongan, dan juga pemberian nama. 4 tahapan ini memberikan keunggulan bagi para penggunanya karena 4 tahap ini bisa memberikan akses terhadap informasi secara akurat. Dan di sini perlu saya katakan akses informasi secara akurat itu sangat penting karena itu akan menjadi hal yang sangat mendasar untuk semua proses lanjutan yang mengikutinya. Sebagai contoh, identifikasi dan deskripsi dari segala bentuk tumbuhan yang komersial itu memungkinkan kita untuk mendapatkan kepastian identitasnya dan kita tidak salah dalam memanfaatkan tumbuhan itu. Kemudian di bidang penemuan obat baru, klasifikasi atau penggolongan memungkinkan kita untuk mengekstrak senyawa yang penting untuk pengobatan manusia dari tumbuhan yang terancam. Namun karena tidak terancam, tidak banyak yang bisa kita manfaatkan. Dengan penggolongan atau klasifikasi, kita bisa menargetkan atau kita bisa beralih kepada kerabat yang terdekat, dan juga dengan penelitian lebih lanjut, kita bisa ekstrak senyawa itu karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama berdasarkan evolusinya, dan itulah yang diberikan oleh manfaat yang diberikan oleh tahapan penggolongan atau klasifikasi. Dan kemudian kita tahu bahwa dalam konservasi, identitas dari sebuah spesies itu menjadi fondasi yang sangat penting karena tanpa identitas maka prioritas konservasi yang diberikan itu akan menjadi pertanyaan besar. Selanjutnya, ada 2 jenis riset yang secara umum saya bahas di sini mengenai taksonomi, yaitu yang pertama adalah revisi, di mana revisi ini berbentuk seperti monograf atau sebuah tulisan panjang yang mengevaluasi seluruh taksa atau katakanlah sebuah kelompok yang terdiri atas spesies dalam sebuah kelompok studi. Jadi bila kita fokus pada merevisi sebuah family, maka seluruh genera dan spesies yang ada di dalamnya kita evaluasi. Dan juga hal yang sama bila kita ingin mengevaluasi seluruh sebuah genus, maka seluruh spesies yang ada di dalamnya harus dievaluasi. Nah, bentuk yang kedua adalah yang floristik, dan ini yang sangat umum dikenali oleh kita. Dan floristik itu sangat spesifik pada lokasi tertentu, misalnya seperti pulau tertentu, seperti Flora of Java, gunung tertentu, atau bahkan negara tertentu. Namun floristik juga bisa fokus pada satu kelompok, misalnya kelompok gulma, kelompok epifit, tumbuhan air, dan liana, dan sebagainya. Dan 2 kombinasi ini nanti akan saya jelaskan dalam slide-slide lebih lanjut adalah merupakan tantangan untuk di Pulau Sumatera karena informasinya belum banyak. Namun di sisi lain ini adalah menjadi peluang bagi para taksonomis untuk berkontribusi dan mengisi data agar kita bisa mengetahui apa yang
miliki di Pulau Sumatera, dan itu memungkinkan kita untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, mari kita lihat gambaran umum dulu. Sekali lagi saya banyak menggunakan image dari Google Earth. Kita bisa melihat bahwa Pulau Sumatera yang ada di tengah itu menyatu dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, dan juga dengan benua Asia yang disatukan oleh bagian berwarna biru lebih muda. Bagian biru muda itu adalah kita sebut dengan paparan Sunda. Dan dia disebut paparan Sunda karena pada masa es atau pada periode glasiasi, di mana suhu rendah sekali sehingga air membeku, kebanyakan air akan membeku entah di kutub ataupun di daerah tropis di puncak-puncak gunung. Dan akibatnya permukaan laut turun. Pada saat permukaan laut turun, daerah yang dangkal itu terpapar oleh udara sehingga memungkinkan arus flora dan fauna itu bermigrasi dari benua Asia menuju paparan Sunda ini. Dan dahulu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bersatu semuanya, namun karena periode glasiasi dan interglasiasi itu saling berfluktuasi, pada saat permukaan air laut naik akibat suhunya naik, maka paparan Sunda ini terisolasi menjadi beberapa bagian yang kita lihat seperti ini. Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Dan itulah yang kita lihat dan kita alami sekarang. Bila kita lihat keadaannya, bagaimana dengan literatur flora yang ada di tempat ini? Kita lihat di daerah Semenanjung Malaya itu ada beberapa flora, seperti flora of Thailand, flora of Peninsula Malaya, dan bahkan pulau kecil seperti Singapura itu memiliki flora sendiri. Untuk Pulau Borneo, pulau kedua terbesar di dunia, yang bagian Indonesianya kita sebut Pulau Kalimantan. Pulau ini belum memiliki flora secara lengkap. Namun untuk Sabah dan Sarawak, mereka memiliki flora juga. Dan yang kita tahu bahwa di Indonesia, flora yang terlengkap hingga saat ini adalah flora Java yang komprehensif meskipun umurnya sudah tua. Selain itu, di Brunei dan di Philippines itu mereka punya flora meskipun mereka bentuknya online dan bukan printed material seperti apa yang kita lihat di perpustakaan. Selanjutnya, dengan adanya literatur-literatur seperti ini, mari kita gali kembali apa yang ada di Sumatera. Seperti yang disebutkan oleh Uninas tadi, flora tertua yang komprehensif yang dari Sumatera adalah Prodromus Flora Sumaterae yang diterbitkan tahun 1860. Hanya saja kita bisa bandingkan tahun 1860-an ya mungkin tidak banyak informasi keanekaragaman hayati yang kita peroleh saat itu. Fast forward ke zaman sekarang, apa yang kita miliki? Yang kita miliki sekarang adalah pecahan-pecahan kelompok taksa yang ada di Sumatera. Seperti contohnya Nepenthes of Sumatra, Orchids of Sumatra, dan Dipterocarp of Sumatra. Tentu saja contoh-contoh yang saya berikan di sini tidak komprehensif karena masih banyak, namun tidak lengkap kelompok taksa lain yang ada di Sumatera. Dan saya tahu bahwa di Universitas Andalas ada Petra Agradi dan Hernawati yang membuat akun tentang Nepenthes. Lalu, bagaimana dengan informasi flora yang tidak ada di Sumatera? Sepertinya ada background noise. Oke, jadi untuk informasi lainnya itu kita bisa mengacu pada flora Malaysiana. Flora Malaysiana nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya, namun pada prinsipnya hingga tahun 2020 ada sekitar 129 families yang sudah tercover di flora Malaysiana ini. Pada seri 1 itu fokus pada tumbuhan berbiji, sedangkan seri 2 yang di sebelah kanan itu fokus pada tumbuhan paku. Dan di paku sendiri kita punya 21 jenis, 21 families dan grup yang sudah terdeskripsi dengan baik. Sisanya masih banyak sekali suku families lainnya yang belum terdeskripsi ataupun belum terevaluasi dengan baik. Dan sekarang saya akan membahas singkat tentang flora Malaysiana dan mengapa ini penting. Karena Indonesia merupakan satu dari 7 negara yang berada di kawasan fitogeografi Malaysia.
Dan secara umum kita kembali lihat bahwa ini saya hanya fokus kepada Indonesianya saja, namun flora Malaysiana itu mencakup dari sebelah selatan semenanjung Tanah Genting Kera hingga ujung selatan dan ujung tenggara dari Papua Nugini. Dan itu juga mencakup Philippines. Dan uniknya, bila kita bandingkan flora Malaysia dan juga kawasan yang disebut Malay Archipelago versinya Wallace, itu tidak banyak berbeda. Hanya saja pada versi Malay Archipelago, mereka Wallace lebih khusus kepada pulau-pulaunya saja, yaitu Kepulauan Malaya, yaitu yang sekarang kita kenal dengan nama Indonesia, dan juga Philippines. Dan sekarang saya hanya fokus kepada ada yang di Indonesia saja. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa pulau, Sumatera, Borneo, Jawa, Sulawesi, Maluku, Lesser Sunda yang merupakan kompleks kepulauan, dan juga New Guinea. Dan kita tahu bahwa Borneo, New Guinea, dan juga Lesser Sunda adalah 3 wilayah di mana kita berbagi batas administrasi politik dengan negara lain. Dan namun tentunya kita sadari bahwa tumbuhan, dalam hal ini flora, mereka tidak mengenal batas administrasi dan politik, jadi mereka hanya menyebar mengikuti keadaan lingkungan yang cocok bagi mereka. Kemudian, berdasarkan peta yang ada di sini, meskipun petanya ini tidak terlalu detail seperti yang ada di flora Malaysiana sendiri, saya kemudian berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Dari peta ini, itu menunjukkan bahwa sebenarnya bila kita masuk lebih lanjut, inti dari flora Malaysiana ataupun semua pekerjaan yang mengenai taksonomi itu adalah spesimen. Sebelah kanan ini kita lihat ada sebuah spesimen, mungkin terlihat biasa sekali. Dan di sebelah pojok kanan bawah itu ada tulisannya, dan bila saya zoom in di sini, terlihat bahwa ada dua tulisan yang cukup menarik, yaitu Sumatra dan Marsden. Pada saat saya cek ke flora Malaysiana yang ada di bawah, di sini terlihat bahwa Marsden pernah mengunjungi Sumatera tahun 1771 hingga 79. Jadi spesimen yang kita lihat bersama ini adalah salah satu spesimen tertua yang pernah dikoleksi di Sumatera. Dan bila kita kembali melihat, sebelum Marsden, sebenarnya masih ada orang-orang lain yang pernah mengunjungi Sumatera, seperti Marco Polo di abad 13. Namun saat itu, teknik pembuatan herbarium baru diciptakan oleh Luca Gini pada tahun 1500-an, sehingga Marco Polo ini tentunya belum mengenal teknik pembuatan herbarium. Kemudian ada Kaempfer tahun 1688 yang namanya diabadikan menjadi genus dari kencur, Kaempferia galanga. Dia juga pernah ke Sumatera, hanya saja hingga saat ini saya tidak berhasil menemukan spesimennya. Kemungkinan dalam ekspedisi tua itu spesimennya bisa hilang atau tenggelam dalam perjalanan. Dan kemudian ada Garsin 1700-an. Dan kita tahu bahwa Garsin adalah nama yang namanya diabadikan menjadi nama genus dari manggis, Garcinia mangostana. Dan uniknya, beberapa spesimen dari Garsin ini masih selamat, dan saya berhasil melacaknya ada di sebuah herbarium di Stockholm. Hanya saja saya tidak bisa mengakses image-nya atau gambarnya. Sehingga spesimen dari Marsden ini adalah spesimen tertua yang bisa saya lihat. Dan bila kita kembali ke atas, kita lihat bahwa tahun di stempel yang ada diberikan pada spesimen ini tahun 1867, spesimen ini telah dilihat oleh Hooker, yang merupakan salah seorang figur yang sangat ternama di Herbarium Kew, dan pada tahun 1967 spesimen ini telah sampai di sana. Sangat menarik sekali melihat apa yang terjadi dengan spesimen yang ada di Sumatera, yang pada tahun demikian dia sudah ada di sana. Dan kemudian slide ini menunjukkan Sumatera lagi. Namun sekarang saya memfokuskan pada spesimen dan juga pada herbaria dan juga kepada sumber daya manusianya. Semua data ini diambil dari Indeks Herbarium Indonesianum beserta Direktorat Taksonomi Indonesia. Perlu saya
katakan bahwa data ini tahun 2018 yang mungkin sudah mengalami perubahan, sehingga bila nanti ada teman dan rekan dari Sumatera yang menemukan bahwa ada informasi yang tidak tepat atau tidak akurat, mohon kita berkomunikasi, yang emailnya nanti akan saya berikan di akhir saat ini. Jadi kita mulai dari ujung utara Pulau Sumatera. Di sana ada HEBA. Seperti yang tadi disebutkan bahwa 4 huruf ini merupakan akronim yang terdaftar di Index Herbariorum dari New York Botanical Garden, dan di sisi kirinya itu bisa ada kandungan dua informasi lainnya, yaitu jumlah segitiga yang mengacu pada jumlah staf yang bekerja di situ, dan juga ada histogram horizontal yang berisikan jumlah spesimen yang tersimpan di herbarium itu. Sekali lagi, data yang akan saya sampaikan di sini mungkin tidak akurat, jadi bila ada informasi terbaru, kita bisa berkomunikasi selanjutnya. Setelah HEBA, kita lihat MEDA. Dan di MEDA itu ada sekitar 6 staf, meskipun ini ini adalah kumpulan dari semua taksonomis yang ada di Universitas Sumatera Utara. Jadi bukan spesifik ke MEDA saja. Dan jumlah spesimennya cukup lumayan, 4.100. Dan bagaimana dengan Andalas? Cukup banyak. Ada 8 staf dengan 60.000 spesimen yang tadi telah kita lihat dalam presentasi Uninas. Dan ini merupakan sebuah dokumentasi mengenai keanekaragaman hayati Sumatera yang luar biasa dan sangat kokoh sekali bila kita ingin mempelajari Pulau Sumatera. Dan di Bengkulu sendiri ada 2 staf dengan 2.300 spesimen, dan juga di Lampung ada sekitar 300-an spesimen. Dan jumlahnya cukup sedikit karena Lampung menspesialisasi pada tumbuhan obat. Nah, jadi kalau kita kesimpulannya adalah di Pulau Sumatera ini, pulau ke-6 terbesar di dunia ini, ada 5 herbaria, sekitar 25 staf, dan juga sekitar 70.000 spesimen. Ini jauh sekali perbandingannya dengan misalnya British Isles atau Pulau Inggris. Di Pulau Inggris yang ukurannya lebih kecil daripada Sumatera, mereka punya 200-an herbaria, 300 staf, dan juga 28 juta spesimen yang diambil dari seluruh dunia. Dan 2 di antara yang sangat besar adalah Kew Gardens dan juga Natural History Museum of London. Dan kembali ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan herbarium Bogor? Sayangnya hingga saat ini kita belum memiliki perkiraan akurat. Namun saat saya berdiskusi dengan Bu Himah, diperkirakan secara sangat kasar, dan angka ini bisa sangat meleset, ada sekitar mungkin 100.000 spesimen yang ada di Bogor. Sekali lagi saya perlu menekankan bahwa ini bukanlah angka yang akurat. Ini adalah perkiraan kasar saja. Mengapa 100.000? Karena herbarium Bogor saat ini memiliki sekitar 950.000 spesimen, di mana 800.000 spesimen itu berasal dari wilayah Indonesia. Dari wilayah Malaysia, yang juga meliputi Semenanjung Malaya, Timor Leste, Borneo, Philippines, dan juga Papua New Guinea. Dan perkiraan 100.000 ini ya mungkin bisa kurang, tapi sepertinya tidak mungkin lebih, karena berbagai keterbatasan dalam penghitungan spesimen. Lalu, di sini kita bisa lihat kekuatan data pada saat dia diagregasi dan ditampilkan bersama. Di sebelah kiri ada data yang diambil dari Herbarium Andalas. Kita bisa lihat sebaran titik-titiknya terfokus di daerah Sumatera Barat, sedangkan dari sebelah kanan kita bisa lihat bahwa ini adalah spesimen yang di georeference yang saya ambil dari Naturalis. Dan Naturalis seperti yang kita ketahui adalah gabungan dari 4 herbaria yang ada di Netherlands, dan Utrecht, Wageningen, dan Leiden, 3 diantaranya memiliki koleksi yang cukup bagus mengenai Netherlands Indies atau Indonesia di zaman dahulu. Dan kita bisa lihat bahwa sebarannya itu relatif bagus untuk Sumatera. Dan inti dari slide ini adalah untuk mempelajari Sumatera, bila 2 database ini digabungkan, kita akan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai flora yang ada di Sumatera. Dan ingat, ini hanya 2. Smithsonian di US, mereka punya 10.000 spesimen.
Kew Gardens, mereka punya sekitar 1000-an, namun itu adalah spesimen yang terdigitasi. Di luar itu masih ada spesimen-spesimen lainnya yang belum terdigitasi dan juga sangat mungkin menambah kasanah pengetahuan kita mengenai Sumatera. Lalu yang menarik dari sini, oke, kita sekarang bandingkan. Ini adalah sebuah grafik, ini adalah sebuah figur yang menggambarkan bagaimana sebaran dan jumlah spesimen yang dikumpulkan di wilayah Malaysia yang berkaitan dengan Indonesia. Jadi kita bisa lihat semuanya disusun berdasarkan urutan besarnya pulau. Dari New Guinea di sebelah kiri yang paling besar, kemudian turun ke Borneo, Sumatera, Sulawesi, Jawa, LSI, yaitu Lesser Sunda Islands, Kepulauan Sunda kecil, dan juga Maluku yang paling kecil di sebelah kanan. Dan di sini New Guinea itu mencakup Papua dan Papua New Guinea. Borneo mencakup 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei, dan juga wilayah-wilayah lainnya hanya dimiliki oleh Indonesia, kecuali Lesser Sunda Island, di mana di sana sudah ada Timor Leste. Yang menarik adalah perhatikan bahwa Jawa memiliki jumlah spesimen yang sangat-sangat tinggi, 254 ribu spesimen. Dan data ini diperoleh dari, saya peroleh dari tulisan Pak Kuswata, 2 abad mengenal keanekaragaman hayati Indonesia, yang beliau menyarikan informasi ini dari 2 sumber, yaitu Flora Malaysiana, seri 1, volume 1, dan juga Flora Malaysiana Bulletin. Dan perlu kita pahami bersama bahwa dalam Flora Malaysiana, karena itu diterbitkan tahun 1950, jumlah spesimen yang ada pada masa itu merupakan estimasi sangat kasar. Dan itu diakui sendiri oleh Van Steenis. Dan meskipun jumlah itu sangat kasar, namun Van Steenis tetap mencantumkannya dalam Flora Malaysiana karena itu menurutnya adalah perkiraan kasar terbaik yang dimiliki untuk saat itu. Jadi hingga tahun 1950 sebelum transfer of power itu terjadi antara Belanda dan Indonesia, angka itu masih cukup kasar. Dari tahun 1950 hingga tahun 2008, informasi itu terus diupdate di Flora Malaysiana Bulletin, dan ini adalah angka akumulasi yang saya tampilkan dari seluruh spesimen yang dikoleksi dari sejak tahun 1817 hingga tahun 2008. Dan setelah kita lihat Jawa, kita lihat Sumatera. Sumatera ada di urutan nomor 3, 114 ribu. Dan perlu kita lihat bahwa jumlahnya cukup senjang ya. Jawa memiliki spesimen 2 kali lebih lipat dibanding Sumatera, padahal Sumatera memiliki luas wilayah lebih dari 3 kali lipatnya Pulau Jawa. Jadi di sini kita bisa lihat adanya disparity atau kesenjangan jumlah spesimen. Namun agak sulit juga membandingkan bagaimana kita membandingkan jumlah spesimen dengan luasan wilayah, karena luasan wilayah tiap pulau itu kan berbeda-beda. Dan kemudian Van Steenis membuat suatu yang namanya density index. Jadi density index ini adalah indeks kerapatan spesimen yang dikumpulkan per 100 km persegi. Dengan indeks ini, itu memungkinkan kita untuk membandingkan seluruh kawasan yang ada di sini dengan perhitungan yang kurang lebih sama. Dan bila kita lihat di sini, ini adalah hasilnya. Kita lihat bahwa Jawa sangat tinggi sekali. Dia memiliki 192 spesimen per 100 km persegi. Sedangkan Sumatera di sisi kirinya hanya memiliki 24 spesimen per 100 km persegi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jumlahnya itu sangat berbeda. Bahwa Jawa memiliki spesimen 8 kali lebih banyak dibandingkan Sumatera untuk setiap luas kawasan yang di-covernya. Oke, dan setelah dari spesimen kita ke spesies, dan data mengenai spesies ini cukup bervariasi yang bisa saya akses. Salah satunya yaitu berdasarkan status keanekaragaman hayati, dan saya memperoleh data ini dari Bu Atik, dan di sini jelas terlihat bahwa sekali lagi
semua itu di aksis di sumbu horizontal diatur berdasarkan luas wilayah, hanya saja saya sekarang fokus pada Indonesia. Jadi yang sebelumnya tentang New Guinea, itu sekarang khusus pada Papua, dan yang sebelumnya Borneo itu khusus pada Kalimantan. Dan kita bisa lihat, meskipun Jawa adalah pulau kelima terbesar di Indonesia, dia memiliki jumlah spesies yang sangat tinggi dibanding pulau-pulau lainnya. Padahal pulau-pulau lainnya, kecuali Lesser Sunda dan Maluku yang merupakan kepulauan, pulau besar lainnya itu jelas memiliki luasan yang lebih besar dibanding Jawa. Dan di sini saya hanya fokus kepada Sumatera saja yang ketiga. Selain jumlahnya yang cukup lumayan sekitar 10.000 jenis, ada beberapa perkiraan atau estimasi lainnya yang saya tampilkan di figur sampingnya, yaitu dari publikasi Van Welsen tahun 2005 yang menghitung seluruh jumlah spesies yang ada di berdasarkan flora Malaysiana, itu terhitung sekitar 1.800-an. Dan kemudian Elizabeth Joyce yang mengeluarkan paper tahun 2020, jadi relatif baru, untuk Pulau Sumatera, dia memperkirakan sekitar 2.900 spesies. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk jenis-jenis spesies yang ada, untuk spesies yang ada di Sumatera yang telah terkonfirmasi identitasnya dengan tepat, itu ada sekitar 3.000-an. Dan kita bisa lihat jauh sekali perbandingannya antara spesimen status yang ada di Sumatera sekarang dan juga penghitungannya. Dan ini adalah hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kalau kita lihat di website Planlist, dari mereka menghitung bahwa dari seluruh nama yang dipublikasikan, hanya ada 33% nama yang tepat. Sedangkan 40% itu adalah sinonim. Yang artinya nama itu ada sebuah jenis tumbuhan memiliki lebih dari satu nama, bisa 2, 3, atau 4, bahkan lebih. Dan persentase sinonim ini sangat besar, sampai 40%. Selain itu masih ada nama-nama lain yang unresolved, di mana dia hanya berupa nama tanpa deskripsi, ataupun nama dan deskripsi tanpa spesimen. Dan ini akan menyulitkan kita untuk memastikan identitasnya. Dan inilah pentingnya tugas yang dilakukan di Herbarium Bogor untuk mendata segala macam nama dan juga melihat status mereka, apakah mereka adalah nama yang valid, nama yang legitimate, apakah mereka sinonim atau nama yang unresolved. Dan itu sedang terus berlangsung, yang dipimpin oleh Bu Tuti dan juga Mbak Debbie dan Mbak Atik. Nah, yang menarik adalah mengapa taksonomis itu melakukan hal ini, karena ini ada sebuah paper menarik dari Goodwin tahun 2015 yang menunjukkan bahwa setengah dari koleksi Natural History Museum itu, setengahnya atau bahkan lebih dari setengah itu dikenal dengan nama yang salah, sampai pekerjaan monografi itu dilakukan. Jadi di sini terlihat di grafik sebelah kanan bahwa sumbu horizontal itu menunjukkan tahun, sedangkan vertikal adalah jumlah spesimen atau akumulasi dari spesimen dari sebuah genus di Afrika yang namanya Aframomum. Di sini terlihat bahwa ada 3 panah. Panah pertama dan panah kedua itu saya berikan garis merah untuk supaya lebih jelasnya, dan bisa kita lihat bahwa pada saat garis merah itu kita lihat legendanya warna spesimen, warna hijau tua yang melambangkan spesimen yang memiliki nama yang tepat itu meningkat tajam pada saat ada pekerjaan flora atau monografi. Karena mengapa demikian? Karena pada saat pekerjaan flora dan monografi telah terjadi proses evaluasi seluruh spesimen yang ada dan spesies yang ada di dalam cakupan kelompok tersebut, baik family ataupun genus. Dan pada tahun terakhir, di tahun 2000, kita lihat bahwa seluruh jumlahnya itu akumulasinya teridentifikasi secara tepat pada saat ada monografi yang sangat komprehensif membahas seluruh jenis yang ada. Jadi inilah pentingnya riset taksonomi dan monografi yang dilakukan oleh para taksonomis itu. Dan kemudian bagaimana kalau kita lihat dari jenis
spesies baru yang diterbitkan di Sumatera. Data ini saya ambil dari informasi yang tercantum di atas, dan skema waktunya terbatas dari tahun 2000 hingga 2017. Dan ini hanya khusus kepada spesimen yang pada spesies yang dipublikasikan oleh peneliti dari P2B saat itu. Dan pertama yang bisa kita lihat bahwa jumlah spesies yang terdeskripsi dan pada tiap tahun itu berbeda-beda. Dan yang kedua adalah tidak setiap tahun itu ada spesies baru. Dan yang menarik di sini adalah pada saat kita breakdown data ini lebih lanjut, kita bisa lihat bahwa impatiens yang paling yang warna biru pada legenda itu memiliki jumlah spesies baru yang tersebar di seluruh di berbagai tahun. Sedangkan begonia juga demikian. Dan dua genera ini, baik impatiens dan begonia, itu terus mengalami proses penemuan spesies baru karena banyak sekali ini merupakan contoh dari banyaknya keanekaragaman hayati di Sumatera yang belum dideskripsi dengan baik. Dan yang hal menarik lainnya adalah di sini saya berikan 2 kotak berwarna merah, yaitu pada genera Burmania dan Rafflesia. Itu mengapa diberikan warna merah? Karena 2 genera ini sebelumnya telah deskripsi dalam Flora Malaysiana dan dianggap sudah selesai. Namun setelah tahun 2000 masih ada jenis-jenis baru dari genera ini yang ditemukan, sehingga itu menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan floristik itu sudah dianggap selesai di masa lalu, namun dengan adanya eksplorasi dan sebagainya itu masih banyak sekali kemungkinan penemuan spesies baru yang bisa ditemukan, sehingga pengetahuan kita menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Oke. Lalu setelah ini, Pak Alex, 4 menit lagi kira-kira ya? 4 menit lagi ya. Kalau 4 menit lagi, ini saya skip saja. Oke, jadi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Jadi ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan revisi dan kedua pendekatan floristik. Jadi dari Flora Malaysiana itu yang tersisa di Sumatera itu ada sekitar 53 suku untuk spermatophores dan 10 suku untuk pteridophytes. Dan yang mudah sekali dilakukan adalah list spesies, list families yang belum dikerjakan, namun kita punya ahlinya di Indonesia. Dan terlihat bahwa ini saya susun berdasarkan abjad, dan kalau kita fokus pada satu family saja, yaitu Asteraceae, di sini saya tampilkan jumlah genera di koleksi yang ada di Herbarium Bogor, Andalas, dan juga Naturalis. Terlihat bahwa Bogor memiliki spesimen jumlah genera yang cukup tinggi. Kesamaannya adalah tiga-tiganya memiliki 13 genera yang sama. Namun yang menarik adalah setiap herbarium individual itu memiliki genera yang tidak dimiliki oleh herbaria lainnya. Dan bila ini ditotal, dijumlahkan, jumlah genera yang ada di Sumatera itu ada sekitar 68 genera. Dan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan pentingnya kerja spesimen lintas institusi untuk mengcover segala macam spesimen dan spesies yang ada. Dan yang kedua adalah berdasarkan big genera, bisa kita lihat di sebelah kanan ada Bulbophyllum, Dendrobium, Phyllocotria, Carex, dan Begonia. Dan ini adalah jenis-jenis besar yang bila dievaluasi, ini akan memberikan kontribusi informasi yang sangat besar kepada flora di Sumatera. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan floristik. Jadi di sini secara singkat adalah kawasan konservasi khususnya Taman Nasional, dan hanya ada 11 dari 13. Dan ini saya petakan berdasarkan tipe ekosistem, dan yang menarik adalah meskipun kita bisa lihat bahwa Gunung Leuser ada di utara dan juga Kerinci Seblat adanya di tengah, meskipun Gunung Leuser dan Kerinci Seblat adalah 2 taman nasional terbesar di Sumatera, namun mereka hanya memiliki 2 tipe ekosistem. Dan ini berbeda dengan Pulau Siberut di sebelah barat, Bukit Barisan Selatan, dan Waikambas yang ada di selatan. Mereka memiliki 4 tipe ekosistem. Jadi dengan mengeksplorasi dan memprioritaskan
kawasan-kawasan tertentu untuk mengcover ekosistem yang ada, itu kita bisa mendapatkan informasi yang cukup komprehensif mengenai flora yang ada di Sumatera. Dan sebagai slide penutup, ada dua hal di sini, yaitu tantangan dan peluang. Untuk tantangannya adalah data spesimen dan spesies di flora masih belum memadai, dan yang untuk peluangnya adalah hal-hal tersebut itu bisa diisi dengan dua pendekatan, yaitu floristik dan revisi. Ini adalah alamat email saya bila ingin menghubungi untuk kolaborasi, untuk diskusi dan segala macam. Jadi silakan, saya sangat terbuka untuk dihubungi dan kita bisa berbincang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada moderator Bu Sarah.